dan kebahagiaan. Itulah dinamakan dengan keluarga harmonis. Jadi intinya adalah bahwa kita ingin bisa berada di dalam keluarga yang bahagia, yang harmonis. Apa contohnya? Dan Rasulullah itu jelas menjadi contoh bagaimana keluarga dibangun, dibina dan dicontohkan menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah, dan keluarga yang sa'adah atau mendapatkan kebahagiaan. Jadi temanya memang udah pas ini. Karena saya beranjak dari angka 6, maka akan saya sampaikan juga. Ada 6M saja, itu tipsnya. Kalau kita ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan wasa'adah, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera, dan insya Allah sesurga, insya Allah selamanya. Jadi saya ingin menyampaikan karena udah ditakdirkan untuk bicara tentang 6 nih. Jadi 6 Oktober surah ke-66 ayat yang ke-6, saya sampaikan saja 6M saja. Untuk mencapai keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan wasa'adah ini tipsnya paling tidak ada 6M. M yang pertama apa? M yang pertama adalah bahwa keluarga bahagia dibangun atas dasar saling memaklumi. Maklumi dalam bahasa lainnya disebut apa? Saling bisa memaafkan, saling bisa menerima kekurangan dan keterbatasan pasangan. Nah, jadi kalau misalnya ingin rumah tangga harmonis, rumah tangga bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan wasa'adah, maka modal pertama yang harus ada itu M yang pertama adalah bisa saling untuk menerima kekurangan dan keterbatasan pasangan. Atau dalam bahasa lain disebut dengan bisa memaafkan. Kenapa harus memaafkan? Karena manusia itu jelas al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu akan senantiasa melekat pada dirinya dua perkara. Pertama pasti salah dan yang kedua pasti lupa. Makanya kalau ada salah maafkan, kalau lupa ya maafkan saja. Ya nggak boleh apa dalam rumah tangga dendam. Sekarang ini kan terkadang yang lucu di luar rumah tangga nggak dendam, tapi suami istri saling dendam-dendaman. Dalam Al-Quran jelas dikatakan wa anta'fu aqrabu lit-taqwa. Orang-orang yang bisa memaafkan itu akan lebih dekat dengan yang namanya takwa. Jadi rumah tangga kalau pengen aman, tentram, damai, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan wasa'adah itu bisa saling memaafkan, bisa menerima kekurangan masing-masing. Itu M yang pertama, saling memaafkan. Yang lebih dulu minta maaf itu yang paling bagus, tapi yang memaafkan itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, yang ingin kita contoh, ingin kita turun, ingin kita tiru, ingin kita harapkan itu dapat menjadi atau terjadi di dalam keluarga kita. Jadi biasanya sesuatu itu retaknya sebuah rumah tangga itu biasanya karena sama-sama tidak mau menerima kekurangan masing-masing.
Itu yang yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya kekurangan, kalau pasangan kita punya kekurangan, pasangan kita dan kita pun punya kelebihan, maka kelebihan yang ada pada pasangan kita hendaklah kita menghargai. Bahasa kerennya mengapresiasi. Setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya keutamaan. Karena apa? Setiap orang juga punya kekurangan. Makanya kalau yang pertama tadi memaafkan, maka ada dulu istilah LKMD, lebih kurang mohon dimaafkan. Bukan LKMD lurah kenyang masyarakat demam, kan? Kenapa ada menghargai? Karena biasanya orang itu lebih suka mencari kekurangan, tapi tidak mencari atau menghargai yang namanya kelebihan. Dalam rumah tangga ini menentukan. Saling memuji pasangan itu bernilai ibadah. Dan semua orang senang kalau dipuji, dihargai, senang. Nah, cuma masalahnya itu, iya. Jadi kalau misalnya sesuatu itu menyenangkan, sesuatu itu mengembirakan, kenapa tidak kita kerjakan, tidak kita lakukan? Berat. Sementara kita ingin rumah tangga itu harmonis, rumah tangga itu tenang, rumah tangga itu saling mencintai, rumah tangga saling menyayangi, rumah tangga kemudian bahagia. Jadi kalau pengen itu, lakukan yang kedua, itu saling menghargai, saling memuji pasangan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ya. Nah, kalau lewat tolong diingatkan, Bu. Yang ketiga apa? Mendekati hati. Kenapa harus mendekati hati? Karena rumah tangga itu adalah menyatukan dua hati. Makanya harus hati. Kenapa harus mendekati hatinya? Karena hati hanya bisa didekati dengan hati. Bagaimana cara kita mendekati hati? Mohonlah kepada yang bisa membolak-balikkan hati. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana? Jelas. Kalau ingin rumah tangga kita bahagia, kalau ingin rumah tangga kita harmonis, kalau ingin rumah tangga kita saling mencintai, saling menyayangi, bahagia, sebagaimana yang kita harapkan dan cita-citakan dalam sebuah pernikahan atau perkawinan, apa yang kita lakukan? Mendekati hati, minta kepada sang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa? Menjaga hati kita masing-masing. Kenapa harus dijaga? Supaya tidak sakit hati. Makanya apa-apa jangan masukkan dalam hati. Lalu apa yang menentukannya? Jelas. Kan kita sering mendengar kalau misalnya ada pernikahan, ya kan? Artinya rumah tangga itu tergantung seberapa dekat hubungan kita dengan Allah. Makanya sering kita dengar itu kan? Sering kita dengar bahwa kunci rumah tangga bahagia itu dia dekat dengan Allah. Artinya pasangan ini adalah pasangan yang dekat dengan Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin dekat kita dengan kebahagiaan. Semakin jauh kita dengan Allah, semakin jauh kita dengan yang namanya kebahagiaan.
harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan wasa'adah itu kita saling apa? Saling mengingatkan. Jadi kalau pertama tadi itu memaafkan, yang kedua menghargai, yang ketiga mendekati sang pemilik hati yaitu Allah, yang keempat kita ini saling mengingatkan. Kenapa kita harus saling mengingatkan? Karena kita gampang. Jadi kalau ada misalnya kawan yang lupa, berarti normal. Kalau ada kawan yang tak pandai lupa, itu bahaya. Jadi obat lupa kita ada. Nah, biasa kalau lupa saya punya utang. Tapi enggak apa, katanya dia enggak lupa, cuma hilang. Jadi rumah tangga itu harus saling mengingatkan, saling mengingatkan. Caranya sederhana, rumusnya ABCD. A, ajarkan baik-baik. Ajarkan. Dalam bahasa Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajarkan seseorang itu dengan bijaksana. Tapi tambahlah ya, jangan bijaksana, tapi bijak sini. Jadi A, ajarkan baik-baik. Baik-baik ya ajarnya. Kan kita nak bagus, nak baik, ya ajarkan baik-baik. Yang B apa? Bicarakan baik-baik. Ngomong bagus-bagus. C-nya apa? Contohkan baik-baik. Lalu D-nya apa? Doakan baik-baik. Jadi saling mengingatkan itu sederhana saja. Ajarkanlah baik-baik, bicarakanlah baik-baik, contohkanlah baik-baik, dan doakan yang baik-baik. Kenapa? Karena kita ingin jadi intinya dalam rumah tangga itu sederhana saja. Rumusnya jamu japan. Apa jamu japan? Jamu, jaga mulut. Bekas mulut dalam ceper. Jaga mulut. Muka ceper. Jaga mulut, ya? Jamu itu jamu. Japan itu apa? Jaga pandangan, jaga mata, jaga mulut untuk perempuan, jaga pandangan untuk laki-laki. Jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata dalam rumah tangga itu sebenarnya gampang gitu lah, gampang. Cuma kadang orang suka cari yang susah. Ini dari mana? Dari Al-Quran semua. Misalnya tentang memaafkan. Kenapa harus kita saling memaafkan? Ya karena yang paling baik itu memang orang yang memaafkan. Kenapa kita harus memaafkan? Kalau orang lain punya salah, kita pun mungkin dosa kita, kesalahan kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Makanya ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tuh, rumah tangga itu harus saling gitu. Enggak bisa sendirian. Keluarga itu begitu. Mau dengan siapapun, dengan anak, dengan suami, dengan istri, seperti itu gitu. Ini sudah 5 ya. Ini sudah 4. Lalu yang kelima apa? Rumah tangga itu jelas saling apa? Saling memerlukan.
saling menyebutkan. Berat kalau dah saling menyebutkan. Saling yang nyari duit. Oh ada saya, oh ada aku, main aku ni kan. Aku yang anak, aku yang hamil, aku yang lucu, aku semua. Kalau dah cerita begitu, tu hanya dua yang mengucapkan tu aku. Dua itu. Pertama setan, yang kedua Firaun. Yang ketiga mungkin yang ngomong. Saya yakin dan percaya, siapapun kalau dah ada yang ngomong kalau tak ada aku, pasti sengit orang dengar. Oh, macam dia ya. Jadi jangan saling menyebutkan, tapi saling memerlukan. Kita ini hidup sudah ditakdirkan tak bisa lepas dari orang lain. Sehebat apapun ibu, kalau nanti meninggal belum bisa dan belum pernah ada orang yang bisa jalan ke kuburnya seorang. Setinggi apapun pangkat dan jabatannya, belum ada yang bisa nanti seorang. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa orang meninggal dimatikan? Ya karena dia tak bisa. Berbahagialah ibu kalau masih bisa mati. Berbahagialah kalau masih bisa berpakaian soang. Ada saatnya nanti kita tak bisa berpakaian soang. Berbahagialah ibu-ibu kalau misalnya masih bisa sholat, walaupun sendirian. Masih bisa sholat di belakang imam. Nanti ada jatah kita untuk sholat, tapi di depan imam. Tapi baring ya. Dipastikan baring. Tak ada mayat tu berdiri di depan imam tu lah. Macam ayat itu ya. Itu yang kelima, saling memerlukan. Jadi rumah tangga itu karena saling memerlukan. Jangan saling nyebutkan. Ini umat kalau tak ada aku bangun, kalau tak ada duit aku, kerja aku, usaha aku, tak ada. Yang menang saya yakin sengit tengah. Jadi rumah tangga itu saling memerlukan. Karena kita pun tercipta dari Adam dan Hawa. Tidak ada Adam sama Asep, tidak ada. Baik. Yang terakhir, yang keenam. Apa kunci rumah tangga yang bahagia, keluarga yang bahagia adalah saling mencintai karena Allah. Nah, kenapa ini saya tempatkan di bagian yang keenam? Karena saling mencintai ini, karena cintalah kita pada hari ini, pada siang ini kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu memang butuh kata, tapi kata tidak bermakna tanpa perbuatan yang nyata. Seseorang itu cinta dan mencintai. Kalau dia mencintai seseorang, dia akan melakukan apapun yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Jelas itu. Jadi kalau misalnya seseorang yang mengaku cinta kepada seseorang, dia akan melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Kalau misalnya kita mencintai seseorang dan tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai, maka hampir dipastikan bahwa cinta kita itu adalah cinta imitasi, cinta palsu. Baik. Dari
perjalanan kisah cinta baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah, paling tidak kita belajar dua hal. Apa yang kita pelajari dari kisah cinta romantismenya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah? Yang pertama, bahwa kalau cinta itu pasti akan bersedia untuk berkorban. Ya. Berkorban. Kenapa baginda Rasul dakwahnya kemudian berhasil, sukses luar biasa? Karena ada Khadijah, pengusaha kaya raya yang sangat luar biasa dan istimewa, yang telah memberikan seluruh hartanya sampai-sampai ketika menjelang wafatnya harus meminta dengan penuh rasa sungkan yang luar biasa agar baginda Rasul merelakan sorban yang digunakan baginda Rasul ketika menerima wahyu pertama untuk dijadikan kain kafannya. Nah, jadi kalau misalnya bicara cinta berarti bicara pengorbanan. Seseorang yang cinta pasti berkorban. Kalau cinta tapi tidak berkorban berarti cinta palsu. Artinya apa? Artinya kalau saat ini ya kan, kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akui bahwa baginda Rasul adalah orang yang paling kita cintai, paling kita sayangi, paling kita hormati, ingin kita mencontoh beliau. Maka hal pertama yang harus kita lakukan dan kita buktikan adalah pengorbanan. Bagaimana sih Khadijah berkorban luar biasa. Jadi kesuksesan baginda Rasul itu penopang utamanya itu adalah seorang perempuan, seorang istri yang luar biasa bernama Siti Khadijah, pengusaha miliarder milioner luar biasa pada abad tersebut. Lalu apa kan kemudian tanda cinta yang berikutnya? Sederhana saja. Kalau kita cinta, maka tandanya apa? Percaya, yakin. Maka kalau percaya itu tanda cinta. Kalau cinta itu percaya. Tidak ada yang namanya pengkhianatan dalam cinta.